gengsi, dendam, dan sakit hati. Bacaan terinspirasi dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau inginkan, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya ke dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Dalam cerita Ramayana di hutan Dandaka, di mana Rama dan Laksmana bertemu makhluk jejadian yang bernama Sarpa Kenaka. Sarpa Kenaka berusaha bangun dari jatuhnya. Ia pura-pura merintih kesakitan, berharap salah satu dari dua kesatria tampan
yang tengah berdiri gagah di hadapan itu akan menolongnya. Benarlah, Rama yang berhati lembut seketika jatuh iba. Ia maju beberapa langkah, bersiap mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan. Tapi Laksmana menghadangnya. Rama mundur kembali, urung menolong Sarpakenaka yang masih tertelungkup di atas tanah. Sudahlah makhluk jelek, tunjukkanlah wujud aslimu. Di hadapanku kau tidak bisa menipu. Laksmana berkacak pinggang. Ia sama sekali tidak mau mendekat karena bau amis yang keluar dari tubuh Sarpakenaka itu sangat menyengat. Tentu saja Sarpakenaka merasa sangat malu dan sakit hati sebab kedoknya berhasil ditelanjangi oleh Laksmana. Sambil menggeram ia melompat bangun. Dihunusnya keris yang tersembunyi di balik kembennya. Ia menyeruduk maju siap menghujam dada Laksmana. Demikian pula yang terjadi pada Herodias. Dia sangat malu dan sakit hati serta dendam kepada Yohanes Pembaptis karena teguran Yohanes yang keras. Maka tibalah momentum di mana sakit hati Herodias terlampiaskan. Anak perempuan Herodias tampil menari dan membuat hati Herodes gembira. Kegembiraan itu pun diungkapkan dengan akan menuruti apapun yang anak itu minta. Mendengar janji Herodes, Herodias pun berbisik kepada anaknya itu untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis. Herodes sedih dengan permintaan itu, namun karena sumpahnya dan juga gengsinya yang harus dipertahankan, permintaan itu tidak dapat ditolaknya. Kematian Yohanes Pembaptis adalah konspirasi dari 3 dosa, yaitu perselingkuhan, dendam, dan gengsi. Herodes berselingkuh dengan Herodias, lalu ditegur oleh Yohanes. Herodias dendam kepada Yohanes dan karena kenyamanannya terganggu, lalu karena gengsi, Herodes gagal melindungi Yohanes. Suara hati kita selalu mengingatkan kita akan kebenaran. Namun suara hati itu akan terkikis bila kita berselingkuh dengan tawaran kenikmatan dunia dan bisa jadi diisi dengan dendam kesumat. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, tolonglah aku agar memilih Engkau dalam segala keputusanku hari ini dan selamanya. Aku ingin Engkau menjadi pusat kehidupanku. Selamatkanlah aku dari berbagai godaan, kenikmatan duniawi yang menghalangiku untuk memilih-Mu. Bimbinglah aku dalam kebenaran-Mu dan pimpinlah aku di jalan-Mu selamanya.